Yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk kita bersama-sama bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang memang kita butuhkan bersama-sama. Kita sudah sampai dengan Wahyu Fatsal yang ke-18. Wahyu Fatsal yang ke-18 merupakan dalam tabernakel itu berada dalam tanda buli-buli emas yang berisi manah. Saudara-saudaraku, dan Babel ini adalah sesuatu yang merupakan lawannya dari buli-buli emas. Dia dihancurkan, dia dihukum. Saudara-saudaraku, dan kita sudah bersama-sama melihat bahwa apa yang menjadi isi dari Babel, itulah dunia ini yang menyebabkan hukuman jatuh atas dia adalah kenajisan, kejahatan, dan kebencian. Dalam ayat 2 jelas disebutkan dia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dia menjadi tempat bersembunyi semua roh najis. Roh najis ini sifatnya mau bersembunyi, sekalipun tidak disembunyikan dia mau bersembunyi, apalagi kalau memang disembunyikan. Saudara-saudaraku, tetapi menyembunyikan roh najis itu bukan berarti masalah sudah selesai. Menyembunyikan roh najis dan kejahatan ini bukan masalah selesai, tetapi kejahatan itu justru berkembang. Bagaikan burung, di sini dikatakan bagaikan tempat kediaman burung yang najis dan yang dibenci. Saudara-saudaraku, dia kalau sudah bersembunyi, dia kalau sudah membuat sarangnya, itu berarti ia mau berkembang, ia bertelur, dan dari telur itu akan menetas burung-burung yang lain yang baru. Demikian juga dosa kalau disembunyikan, dia bagaikan telur burung yang akan menetaskan dosa-dosa, kenajisan, kejahatan yang lain. Sebab itu menyelesaikan masalah, jalannya bukan menyembunyikan yang najis dan jahat itu. Justru harus kita buka. Membuka diri di hadapan Tuhan, suatu tindakan yang paling tepat dan bijaksana. Dan banyak kali kita tidak mengerti atau salah pengertian dalam hal ini, daging kita bisa merontak dan sebagainya. Apalagi kalau kita mendengar pengakuan-pengakuan dari saudara kita, dari anak kita, banyak kali kita tidak mampu melihat kenyataan. Sebagaimana salah satu kesaksian tadi, kalau banyak kali kita tidak mampu, memang itulah daging. Tetapi kalau kita mengerti, kalau terjadi suatu pengakuan, itu berarti mata Tuhan yang adalah terang bagaikan nyala api itu sedang ingin mau menyucikan kita, bukan untuk menghukum. Sekarang ini nyala api matanya Tuhan bukan untuk menghukum, tapi untuk menyucikan kita. Apalagi kalau terjadi pengakuan, saudara-saudara, itu berarti ada sambutan, tentang ada tanggapan positif tentang kontrol Tuhan dalam kehidupan kita, dalam nikah kita. Ini berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu jauh lebih baik dosa itu tidak berkuasa. Dosa itu bagaikan ragi. Kalau ragi itu kena sinar, ragi itu tidak bisa berkuasa. Tapi kalau ragi itu ditutup, dia akan menghancurkan seluruh tubuh. Saudara-saudara, sebab itu indah sekali kalau pusat segala permasalahan itu dibuka oleh Tuhan lewat firman-Nya. Itu sebabnya indah sekali dalam kebaktian, bagaimana keluarga, suami, istri, anak-anak sama-sama masuk dalam kebaktian, bisa mendengar firman Allah, sama bisa dikerjakan oleh firman, dan kemudian nikah rumah tangga itu disucikan oleh Tuhan. Dalam ayat yang terakhir, saudara-saudaraku, dari Fatsal 18 adalah di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi saudara-saudaraku,
kejahatan ini begitu hebat. Dalam Bridgestone, kalau saya tidak salah ingat, saya menjelaskan, atau dalam Bible Study, saya menjelaskan tentang hubungan kita dengan dunia ini, saudara-saudaraku. Tidak hubungan yang indah, tetapi hubungan kita dengan dunia ini, dengan bumi ini, dengan orang hidup dalam keduniawian, itu terancam dengan kebencian tanpa alasan. Bahkan sampai pun membunuh itu dianggap suatu ibadah. Saudara-saudaraku, di sini ayat 24 dan sampai dengan ayat 24 ini tentang darah para nabi ini. Saudaraku, kita sekarang akan masuk pada Fatsal 19. Kitab Wahyu Fatsal 19 dan Fatsal yang ke-20 ini akan diterangkan bersama. Dua Fatsal ini, 19 dan 20, ini berbicara tentang tutupan grafirat. Tolong tabernakelnya, tutupan grafirat atau tutupan peti perjanjian, tutupan dari tabut perjanjian, tutupan yang terdiri dari tutupan itu sendiri dengan dua kerubium. Ya, ini tutupan yang di atas, tutupan grafirat. Tutupan grafirat atau tutupan tabut perjanjian dengan dua kerubium. Itu menunjuk pada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tutupan itu sendiri itu adalah anak Allah yang di atasnya kena percikan darah. Jadi Fatsal 19 dan 20 ini bicara tentang tutupan grafirat dengan 7 kali percikan darah. 7 kali percikan darah. Mengapa 7? Sebab angka 7 ini mempunyai pengertian rohani. Dalam bahasa Alkitab itu mengertikan bahwa suatu penyucian sempurna. Darah itu untuk penyucian. Darah itu untuk penyucian. Tadi malam saya jelaskan kepada kaum muda untuk seekor binatang korban, saudara-saudaraku, mempunyai ada 3 bahagian besar yang terjadi. Nomor 1, tubuh dari binatang itu dibakar habis. Itu korban pengampunan dosa. Itu artinya Tuhan mau menghapuskan dosa kita seluruhnya. Tuhan mau menghapuskan dosa kita. Tidak mau mengingat akan dosa kita. Itu pembakaran di atas mezbah korban. Tolong tabernakelnya aja satu kaligus. Ya, coba saudara lihat dalam tayangan ini. Ya. 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 Binatang itu dikorbankan di atas mezbah korban bakaran. Ya. Tubuhnya dibakar habis. Kemudian darahnya dibawa untuk dipercikan kepada alat-alat dalam tabernakel. Tunjukkan alat-alat semua. Semua alat-alat. Ya, alat-alat satu persatu digambar di dinding ini. Disitulah alat-alat semua dipercik dengan darah. Kemudian sampai dengan imam juga dipercik dengan darah. Dalam Ibrani 9 ayat 28, ayat 22, 21, 22, segala perkara dipercik dengan darah. Sebab tanpa darah tidak ada penyucian. Jadi darah itu dipakai untuk menyucikan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam Alkitab Tuhan melarang orang memakan darah binatang. Pertama karena darah itu adalah nyawa. Dan darah itu adalah, saudara-saudaraku, alat penyucian dalam sidang jemaat. Yang ketiga adalah lemak. Biasanya di dalam jeroan. Kemudian banyak di tempat-tempat yang ada lemak.
itu juga tidak boleh dimakan. Lemak itu harus dibakar. Lemak itu harus dibakar, itu untuk menghasilkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Bau yang harum di hadapan Tuhan, dan itu hanya untuk Tuhan. Segala puji hormat itu hanya untuk Tuhan. Ucapan syukur, terima kasih jangan berhenti pada kita, lanjutkan sampai kepada Tuhan. Segala kepujian harus memuncak sampai kita memuji Tuhan. Dalam ruangan maha suci, di dalam ruangan maha suci, nah, ya, ada sebuah alat namanya tabut perjanjian. Ada sebuah alat namanya tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ini ada tutupan perjanjian atau tutupan grafirat, tadi saya sudah katakan. Itu berbicara tentang Yesus sebagai mempelai laki-laki. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Itu kesempurnaan dari kasih. Kasih ini harus memuncak sampai kepada kesempurnaannya. Kita menerima Yesus sebagai mempelai laki-laki. Itu puncak dari segala pekerjaan kita, kasih kita, iman kita. Kita harus memuncak sampai kepada Kristus sebagai mempelai laki-laki. Di mezbah korban bakaran, di mezbah korban bakaran, di situ di atas mezbah itu kita menemukan Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk penghapusan dosa. Di sana permulaan Allah menyatakan kasih-Nya. Mezbah korban bakaran ini Allah pertama-tama menyatakan kasih-Nya. Karena demikianlah Allah mengasihi seisi dunia ini, sehingga ia menyerahkan atau memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan Dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini kita menemukan permulaan Allah mengasihi kita. Dalam kitab Wahyu pasal 2, jemaat Efesus dikoreksi oleh Tuhan tentang alat ini. Tentang alat ini, kamu bekerja tetapi tidak dengan kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Jelas dalam tabernakel ini, jelas kasih mula-mula itu adalah korban Kristus. Dari Allah Tuhan memberikan kepada kita korbannya. Itu jelasnya demikian. Itu kasih mula-mula. Dari kita manusia sebagai bukti kita menerima korban itu adalah bertobat. Itu kasih mula-mula. Bertobat, berhenti berbuat dosa. Apapun dosa kita masa lalu. Tapi kalau kita mau bertobat, artinya berhenti berbuat dosa, kemudian kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Saudara percaya? Saudara percaya? Ini namanya bertobat. Ini bertobat. Jadi sampai dengan orang berdosa sekalipun, seperti Rasul Paulus, sangat berdosa dan dia akui. Saudara-saudaraku, itu tanda dari persekutuan dengan korban Kristus. Jadi kita bekerja, kita melayani, kita beribadah, dasarnya kasih mula-mula. Jangan tanpa kasih mula-mula. Artinya segala dosa kita diselesaikan. Urusan nikah kita yang belum beres, ayo diselesaikan di hadapan Tuhan. Dan kembali, bagaimana Tuhan punya penyelesaian, kita harus tinggal di situ. Sebagaimana Tuhan menyelesaikan, demikian kita harus tinggal. Jangan kita membuat jalan sendiri. Pada kesempatan lalu saya bicara tentang salah satu contoh nikah yang berpisah.
pisah hidup, ya, nikah yang berpisah. Di dalam Matius pasal 19 memang diizinkan berpisah dengan oleh karena zina. Dan itu pun sebetulnya masih bisa diselesaikan kalau kedua belah pihak tidak keras hati. Tetapi kalau kekerasan hati, dua-dua atau salah satu, suami atau istri, terus mau hidup semacam itu, dia bisa berpisah. Tetapi jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Itu penyelesaian. Saudara tinggal dalam kondisi semacam itu, tidak menikah lagi. Sampai kalau memang di suatu waktu istri atau suami ini sadar kemudian kembali, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 itu perbaikan yang sangat baik. Rukun kembali, rujuk rukun kembali, itu sangat baik. Itu cara Tuhan menolong kita. Jadi marilah kita, saudara-saudaraku, dengan dasar ini kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan kasih mula-mula. Haleluya. Dengan kasih mula-mula itu harus, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan menempatkan kasih mula-mula ini sebagai dasar yang kuat, nomor 1. Nomor 2, sebagai dasar yang jelas. Harus jelas. Praktik kita dengan kasih mula-mula itu harus jelas. Dan ini membuat kasih itu kita terima, kita rasakan, dan kasih itu tumbuh. Coba tunjukkan. Kasih mula-mula itu akan tumbuh. Kehidupan rohani kita akan meningkat lewat alat-alat di dalam tabernakel ini. Baptisan air, kemudian kepenuhan Roh Kudus, kemudian ruangan suci. Di sana ada 3 macam ibadah. Saudara-saudaraku, itu tempat kita memelihara kasih ini, memelihara pertumbuhan kasih kita. Dalam kebaktian umum itu kaki dian emas, itu kebaktian umum kita pelihara kasih Tuhan di situ. Kemudian dalam Bible study, kasih Allah ini menjadi tumbuh. Kemudian dalam mezbah dupa, dalam kebaktian penyembahan, itu kasih semakin tumbuh. Sebab dalam penyembahan itu keadaan kita sudah semakin dekat dengan suasana surga. Ruangan maha suci itu suasana surga. Tapi masih ada satu tirai yang menghalangi kita. Itu pintu tirai namanya daging. Sehingga penyembahan itu sesungguhnya suatu usaha dari Allah untuk kita manusia, membantu kita manusia untuk mengalahkan daging ini, untuk perobekkan tirai. Dan kalau tirai ini robek, kita bisa masuk di dalam ruangan maha suci. Nah, di dalam ruangan maha suci ada tabut perjanjian yang tadi saya katakan. Di situ ada tutupan grafirat. Itulah Yesus sebagai mempelai laki-laki. Itu puncak. Itu puncak dari kasih. Nanti akan masuk di dalam perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Di situ dalam perjamuan itu disebutkan nanti, inilah yang sebenar-benarnya firman. Jadi firman yang kita dengar, coba ikuti tabernakel, mulai dari kesaksian penginjilan, firman tentang pertobatan, firman tentang baptisan air, firman tentang kepenuhan Roh Kudus, firman tentang kesaksian-kesaksian dalam penginjilan kebaktian umum, firman dalam Bible study, firman dalam penyembahan. Saudara-saudaraku, itu membawa kita kepada puncaknya untuk mengenal Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan itulah puncaknya dari kasih. Ya. Jadi kita ini belum sampai ke sejauh itu. Kita ini masih harus memperhatikan perjalanan ibadah kita sampai memuncak kepada kasih yang sempurna, kepada kasih yang meningkat sampai pada
puncak tertinggi. Itulah perjamuan malam, pesta kawin anak domba. Kita di sana dikatakan berbahagia, sebab berbahagia di situ punya arti banyak. Berbahagia di situ berarti hukuman tidak berlaku atas kita, tidak akan berlaku lagi, tidak pernah berlaku. Maut tidak ada lagi. Segala yang lama sudah tidak ada lagi. Dalam Wahyu 21, semua air mata, keluhan dan sebagainya tidak ada lagi. Semuanya menjadi baru. Itu puncak, ya. Saudara-saudaraku, kita melihat hubungan antara kasih mula-mula, antara kasih mula-mula, tolong, ya. Hubungan antara kasih mula-mula dan kasih sempurna, puncak, itu berada pada tanda darah. Tanda darah. Tanda darah ini pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus sampai menjadi sempurna. Kalau ada tanda darah ini, saudara-saudaraku, itu kematian itu benar. Sebab tanda darah ini berbicara tentang dosa itu berhenti. Tanda darah itu bicara tentang sengsara buat daging ini. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 1, semua orang yang mengalami sengsara dalam tubuh ini seharusnya berhenti berbuat dosa. Itu kematian. Jadi kematian bukan cuma sengsara, tidak punya uang, tidak punya makanan. Kalau cuma begitu, orang dunia ini banyak, di dunia ini banyak orang miskin, tapi itu bukan kematian bersama Yesus. Banyak orang tidak punya duit, banyak orang sengsara, tetapi itu tidak ada kematian. Sebab banyak kali justru dalam sengsara semacam itu malah mencuri, malah merampok. Kenapa alasannya? Oh, karena sembako, karena krisis. Itu bukan kematian. Sengsara dalam hal apapun juga sampai difitnah, tapi kita tidak berbuat dosa. Itu pengalaman kematian. Menyembuhkan penyakit, menghapuskan dosa, saudara-saudaraku. Itu saudara baca jelas dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saudara bisa baca lengkap di situ, ya. Lengkap 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25. Saudara bisa baca lengkap. Sekalipun saudara harus menderita suatu penderitaan yang harusnya saudara tidak perlu terima, tapi itulah kasih Allah. Kasih mula-mula, kasih yang punya daya untuk tumbuh, saudara-saudaraku. Jadi darah ini ada hubungannya dengan kasih mula-mula, atau menghubungkan kasih mula-mula dan kasih yang sempurna. Iya, hubungannya di situ nomor satu. Jadi 7 percikan darah. Percikan darah ini dikerjakan oleh imam besar dulu zaman Israel. Imam besar hanya sekali setahun. Jadi perhatikan bagaimana mahalnya percikan darah ini. Hanya sekali setahun. Kalau dalam tahun itu kita mengalami upacara percikan darah, betapa bahagianya kita. Kalau dalam kehidupan kita ini bisa diizinkan oleh Tuhan untuk kena percikan darah, untuk kena percikan darah yang mungkin terjadi satu-satunya sekali saja, itu saudara-saudaraku, kena percikan darah, biar kita berbahagia. Apalagi kalau seperti Rasul Paulus yang katakan, aku ini tiap hari menderita bersama dengan Yesus, supaya kehidupan Yesus juga menjadi bagian, dalam 2 Korintus 4. Jadi saudara-saudaraku, sekali saja umpama Tuhan izinkan kita menerima percikan darah
Itu harus kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi percikan darah itu begitu berat. Sebab menyangkut maut, menyangkut kematian, menyangkut sengsara, menyangkut putusnya hubungan dengan kehidupan lama yang berdosa itu. Dan ini sangat berat buat daging, saudara-saudara. Sebab itu imam besar itu masuk ke dalam ruangan maha suci. Nomor satu membawa darah, tangan yang satu membawa darah. Tangan yang pertama membawa darah untuk dipercikan. Tangan yang pertama membawa darah untuk dipercikan. Tangan yang lain membawa ukupan atau membawa dupa. Itu diambil dari mezbah dupa. Tolong mezbah dupa. Dari mezbah dupa. Mezbah dupa ini juga bicara tentang penghancuran. Semua rempah-rempah yang menjadi dupa yang berbau harum itu harus dihancurkan. Jadi bicara tentang penghancuran. Dari penghancuran ini nanti akan dibakar, baru timbul bau yang harum. Jadi saudara-saudaraku, kehidupan kita ini dianjurkan oleh Tuhan untuk masuk dalam percikan darah yang terakhir itu, yaitu 7 kali percikan darah. Hanya bisa kita bertahan atau mampu menerimanya jikalau kita hidup dalam penyembahan. Hanya orang yang hidup dalam penyembahan itu yang mampu mengalami dan tahan dalam percikan darah. Tapi hasilnya adalah kesempurnaan, suci sempurna. Setelah percikan darah melewati perobekan daging, maka kita akan masuk menjadi sempurna. Jadi penyembahan yang kita lakukan sekarang ini jangan kita lakukan pertama karena kebiasaan. Sekalipun memang biasa kita lakukan, tapi jangan menjadi kebiasaan. Jangan juga karena Taurat, karena diperintah, tetapi karena kesadaran kita bahwa kita tidak mau dikuasai oleh daging ini. Sehingga tiap kali kita bangkit dari penyembahan kita mengalami ada keubahan, yaitu daging yang tadinya menguasai kita perlahan-lahan dirobek sampai satu waktu daging ini tidak bersuara lagi. Itu nanti diukur oleh Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 1 itu pengukuran penyembahan. Penyembahan itu diukur. Ukuran yang harus dicapai adalah sampai daging tidak bersuara. Wahyu pasal 11 ya. Kemudian langit terbuka, tabut perjanjian kelihatan, mempelai wanita itu kelihatan di udara, dan selanjutnya saudara-saudaraku. Jadi begitu dalam pasal yang ke-19 ini berbicara tentang percikan darah. Saudara bisa baca ayat percikan darah ini dalam Imamat pasal yang ke-16. Imamat pasal 16. Mulai ayat pertama, selanjutnya saudara baca. Kita tidak membaca pada pagi hari ini. Jika Tuhan izinkan dalam kebaktian-kebaktian berikut, saya akan, jika Tuhan merasa perlu untuk dijelaskan lagi dalam sidang jemaat, saya pasti akan baca dan jelaskan buat saudara-saudara dengan tuntunan dari Roh Kudus, tentunya demikian ya. Tetapi pada pagi hari ini kita masuk pasal 19. Pasal 19 ini tentang darah ini dipercik. Ini tentang percikan darah yang menghasilkan suatu kemenangan. Setelah percikan darah ini, saudara-saudaraku, percikan darah ini dikerjakan dalam ruangan maha suci, dalam kehidupan gereja Tuhan, sampai gereja Tuhan menjadi sempurna, maka terjadilah suatu kesukaan. Mari, baiklah kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10 lebih dahulu. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10 secara keseluruhan. Bacalah secara keseluruhan. Memang demikianlah sidang jemaat ini dididik oleh Tuhan dalam firman.
Banyak kali kita baca keseluruhan, kemudian kita ulangi ayat per ayat sampai sejauh mana Tuhan izinkan. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya, terus? Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, Ya. yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Ya, percabulan itu merusak bumi. Jangankan nikah yang segitu kecil, kalau roh percabulan itu ada, nikah yang begitu kecil tidak bisa tahan. Bumi aja dihancurkan kok oleh roh percabulan itu. Jadi jangan anggap suatu mainan itu roh percabulan. Jangan bersahabat dengan roh percabulan itu kalau saudara mau untuk utuh, nikahmu utuh, kehidupanmu utuh. Satu dunia bisa hancur oleh roh percabulan. Apalagi nikah yang memang tidak punya kekuatan. Jadi jangan anggap enteng tentang roh percabulan ini. Jangan anggap enteng. Harus hati-hati, perhatikan dalam segala sesuatu. Terus, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya ya, atas pelacur itu. Ya, jadi ini darah mulai berbicara. Darah ini dibalaskan. Terus, dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya. Ya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ya, jadi ada asap naik sampai selama-lamanya. Terus, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Amin, Haleluya. Ini ketiga kali disebut Haleluya. Terus, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. ya. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya. Ya, ini yang keempat kali. Terus, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. ya, Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Baca. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, terus. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, ini pakaian. Pakaian itu adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saudara catat ayatnya dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 itu kebajikan. Itu merupakan pakaian, perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kudus. Gunanya untuk nomor satu, untuk mencukupi kebutuhan orang-orang kudus, itu nomor satu. Tapi nomor dua itu yang utama sekali adalah untuk memperbanyak ucap beribadah. Setiap kali kita berbakti ada korban-korban yang dipersembahkan. Saudara-saudaraku, kalau kita persembahkan dengan pengertian saudara-saudaraku, maka itu benar-benar merupakan satu ucapan syukur. Mulai dari rumah harus meninggalkan kesibukan, itu pengorbanan. Meninggalkan anak dan sebagainya itu pengorbanan. Kemudian di jalan membayar biaya perjalanan, itu pengorbanan. Duduk dalam gereja, ini suatu perbuatan-perbuatan baik. Kemudian ada persembahan-persembahan. Nanti kita ini dalam kebaktian pasca ini, persembahan-persembahan memang sedang berjalan. Banyak saudara-saudara mempersembahkan persembahan-persembahan
untuk kepentingan pelayanan. Itu semua persembahan itu nanti itu tidak ada yang hilang. Itu bagaikan pakaian yang dulu pernah hilang di Taman Eden karena dosa. Ini dengan perbuatan baik dari orang-orang kudus, pakaian itu dikembalikan. Ini pakaian putih halus berkilau-kilauan, itu menjadi pakaian. Setiap kali kita mempersembahkan persembahan, kita sesungguhnya seperti mempelai yang mempersiapkan pakaiannya, mungkin baru membeli bahannya, mungkin sudah sedang menjahitkannya dan sebagainya. Itu merupakan suatu gambaran. Saya sebut gambaran aja, tidak ada ayatnya, gambaran aja. Jadi setiap perbuatan kita mempersiapkan pakaian kita untuk masuk di dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ada orang coba-coba masuk dalam perjamuan kawin dari anak raja. Coba-coba masuk, sudah duduk dalam perjamuan malam. Tetapi setelah dilihat, loh, kamu kok bisa masuk di sini? Kamu tidak punya pakaian. Kamu nggak punya pakaian, tidak ada pakaian perjamuan. Kemudian kakinya diikat, perhatikan, tangannya diikat. Tangan yang harusnya suka berbuat, di sana nanti tidak diizinkan lagi berbuat. Sudah diikat. Jadi tidak mungkin baru mencari pakaian, sudah tidak bisa. Sekarang tangan kita dibebaskan oleh darah Yesus untuk berbuat sesuatu yang baik, yang benar, untuk sesama manusia maupun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan ini harus digunakan. Kaki jangan terikat. Biasanya kaki kalau terikat tidak masuk gereja, tapi kalau untuk perkara yang lain kaki itu bebas ke sana kemari. Kaki itu bebas. Tapi satu waktu, saudara-saudara, kalau kita harus berada dalam suasana pesta itu, gak bisa kalau dengan pakaian yang lama, yaitu satu kehidupan yang tanpa perbuatan iman. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguhkan hati kita. Mari baca terus ayat 9. Sudah selesai ayat 8 tadi? Sudah. Iya, ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, istilah ini, kalimat ini harusnya perkataan ini adalah yang sebenar-benarnya firman Allah, yang sebenar-benar puncak dari pengertian tentang ayat-ayat kitab di dalam Alkitab ini disimpulkan dalam kalimat ini. Kebahagiaan, berbahagialah orang yang diundang kepada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ini puncak. Jadi firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini, kesimpulannya ini, saya membaca ayat-ayat dalam Alkitab ini, dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, setiap tahun secara berurutan, tiap hari saya membaca Alkitab ini secara berurutan, dan tiap tahun Tuhan izinkan saya membaca bolak-balik. Saudara-saudara, kesimpulan saya memang itu, kesimpulan saya memang demikian. Sehingga saudara-saudaraku, kalau kita memberitakan kesaksian Injil tentang Yesus ini, harus memuncak sampai bisa menampilkan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Di situ letak keindahan dari firman Allah, dari pemberitaan firman Allah. Di situ letak keindahannya. Saya melihat di situ, saudara-saudara. Di sini letak keindahan. Sebab itu simpulannya. Kita menampilkan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kita menampilkan sidang jemaat
sebagai mempelai wanita, kita tampilkan dalam satu kesatuan, bagaikan peti dan tutupnya, bagaikan tubuh dan kepalanya, bagaikan mempelai wanita dan mempelai prianya, dalam satu keindahan di mana setan itu tidak ada lagi. Dalam ayat yang kedua, Tuhan sudah membalas kejahatan. Kemudian nanti dalam ayat yang ke-17 sampai 21, Tuhan membalas kepada semua musuh-musuhnya, itu nabi palsu, antikris. Nanti pasal 20 terhadap iblis dan pengikut-pengikutnya. Saudara-saudaraku, dan ini suatu kebahagiaan, ini pemuncakan dari pemberitaan firman. Ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, kesaksian Yesus dalam Alkitab ini, kesaksian Yesus adalah roh nubuat, bernubuat untuk kita. Jadi kalau kita membaca firman Allah ini, saudara-saudaraku, jangan sebagai bacaan biasa, tetapi membaca perkataan Allah. Jangan membaca seperti membaca koran atau membaca buku ilmu pengetahuan. Lain sistemnya. Membaca firman Allah ini dengan rohnya Tuhan, kita akan melihat perkataan ini hidup. Satu buku rasanya yang tertua di bumi adalah Alkitab. Rasanya ini kitab yang tertua yang masih tersisa sampai hari ini, yang sudah melewati proses penghancuran tetapi selalu lolos sampai pada hari ini. Buku tertua Alkitab ini, buku tertua, tapi karena isinya adalah firman kehidupan, dia tidak pernah akan habis. Dia apakan saja, firman ini akan terus berjalan sampai selesai tugasnya, yaitu menampilkan Kristus sebagai kepala, sebagai raja, sebagai mempelai laki-laki, dan sidang jemaat sebagai raja-raja, sebagai tubuhnya, sebagai mempelai wanita. Kemudian untuk menyatakan kemenangan atas musuh-musuh. Musuh-musuh itu sudah dikalahkan semua. Itu Alkitab. Sebab itu jangan kita berhenti membaca Alkitab. Bacalah Alkitab ini dengan sungguh-sungguh. Dia adalah roh nubuat. Dia bernubuat tentang pribadi Yesus dan kehidupan kita pada akhirnya nanti bagaimana. Sebab itu setiap kali kita membaca Alkitab ini, biar mata kita dibuka untuk pengertian yang terdalam. Mari saya akan menjelaskan sejauh mana Tuhan izinkan saya menjelaskan bahagian ini. Lebih dahulu kita menjelaskan bahagian yang ayat 1 dan ayat 2 lebih dahulu ya. Ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca kembali ayat 1 dan ayat 2. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Iya, jadi ini sorak haleluya. 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Ya, jadi ini bicara tentang penghakiman, jadi bicara tentang Yesus datang dengan kuasa dan dengan kemuliaan. Terus, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, ya, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Iya, terima kasih. Ini 2 ayat, ini kita periksa lebih dahulu. Ada pujian, ya, ada pujian ini bagaikan asap yang berbau harum. Ada pujian haleluya. Dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, khususnya pada pasal 19 ini kita menemukan 4 kali perkataan haleluya. 4 kali dalam perjanjian baru.
Dalam perjanjian lama hanya ada pada kitab Mazmur. Tapi dalam perjanjian baru terdapat dalam Fatsal ini 4 kali disebut perkataan haleluya. Haleluya. Tepat pada waktunya mengucapkan haleluya ini. Jadi pengucapan haleluya ini baiklah kita gunakan dengan baik-baik, sebab haleluya itu berarti puji Tuhan. Itu haleluya. Puji Tuhan itu haleluya. Itu diambil dari bahasa Ibrani, sebetulnya terdiri dari 2 kata. Pertama, halal. Haleluya itu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama halal. 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 Halal itu artinya puji, terpuji. Halal. Halal. Perkataan terpuji itu benar, ya, mulia, itu terpuji. Berkuasa, itu terpuji. Halal. Kemudian yah, ini istilah yang kedua, yah. Jadi halal dan yah, Y-A-H, yah itu nama dari Tuhan, Yahweh. Jadi halal yah. Kita orang Indonesia sebutkan haleluya. Orang sana bahasanya halal yah. Itu artinya puji Tuhan. Yah itu Tuhan. Jadi haleluya atau halal yah itu artinya puji Tuhan. Jadi jangan puji Tuhan haleluya ini kita obral tidak pada tempatnya. Nanti ada orang jatuh haleluya. Kok orang jatuh kok haleluya? Saudara-saudara, saya pergi ke sana, kemudian naik otot terjatuh, haleluya. Lalu saya jalan lagi, kok haleluya. Jatuh dari mobil, kok haleluya. Nah, kita yang pengkhotbah hati-hati, para pengerja khotbah, belajar berkhotbah banyak kali. Haleluya ini diobral seenaknya taruh. Saudara-saudaraku, itu orang jatuh dalam zina, haleluya. Kemudian dipecat dari pekerjaan Tuhan, haleluya. Orang dipecat kok haleluya. Berzina kok haleluya. Enggak ada haleluyanya itu. Ini biasanya kami pengkhotbah karena mau berhenti nanti tidak tahu mau ngomong apa lagi selanjutnya, haleluya, 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 haleluya. Cari sambungannya, nggak tahu lagi apa sambungannya, kita gunakanlah haleluya, haleluya. Kita orang Pantekosta hati-hati. Saya dulu namakan gereja Pantekosta itu gereja haleluya. Aku nggak mau masuk gereja haleluya, sebab memang saya belum mengerti. Ya, begitu. Ini haleluya itu artinya puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ini disebutkan dalam Fatsal 19, dalam suasana perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Dan ini saudara-saudaraku berbicara tentang Yesus datang kembali. Yesus datang kembali. Ini Fatsal 19 ini cerita tentang Yesus datang kembali. Pertama, untuk sidang jemaatnya, dia datang sebagai raja. Itu dalam ayat-ayat selanjutnya. Dia datang sebagai raja. Dalam Fatsal 19 ini dia datang sebagai imam besar, ya. Di Fatsal 19 ayat yang ke-6 dia disebut datang sebagai raja. Ayat yang ke-11 dia datang sebagai hakim. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Itu menghakimi musuh-musuhnya. Di situ juga disebut dia yang setia dan yang benar. Ini istilah untuk imam-imam. Imam ini setia. Jadi kita hanya bisa bertemu dengan Tuhan yang adalah setia dan benar. Disebut sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Setia dan benar.
Jadi untuk bisa bertemu dengan Tuhan, jalan ini. Hanya orang setia. Kalau tidak setia, tidak akan bisa menjumpai Dia waktu Ia datang kembali. Setia dan benar. Waktu saudara didoakan dalam tahbisan, saya tidak ingin melupakan doa ini, permohonan ini, supaya kita tetap setia menjadi imam sampai Tuhan datang mengangkat kita dalam kemuliaannya. Setia. Orang yang tidak setia akan ketinggalan. Mari kita periksa kembali ayat 1 dan ayat 2. Dibicarakan tentang keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Jadi perkataan haleluya itu mengandung pengertian. Ada keselamatan. Ada keselamatan. Itu perkataan haleluya mengandung ada keselamatan. Kali doa kita, banyak kali kita akhir dengan haleluya. Amin, itu artinya doa ini didengar oleh Tuhan. Kiranya memberikan kita keselamatan. Nomor 1. Nomor 2, memberikan kita kemuliaan. Apa ini artinya kemuliaan? Apa artinya kemuliaan? Kemuliaan itu berarti kita berada di pihak Tuhan, setia. Doa kita mohon kita menjadi orang setia dan benar. Ini kemuliaan. Dan kuasa adalah pada Allah kita. Kuasa ini kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuhnya, segala pencoba-pencoba harus dikalahkan. Puji Tuhan. Itu sebabnya dalam doa, mari kita periksa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ini, saudara-saudaraku, sebetulnya penggenapannya pada pasal 19. Injil Matius pasal yang ke-6 itu digenapkan oleh Tuhan. Digenapkan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 itu. Mari kita membaca ayat yang ke-8 atau ayat 7 saja mulai. Lagi pula dalam doanya itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Iya, banyak kali dan banyak kata-kata dia pikir doanya akan dikabulkan. Bertele-tele, doa bertele-tele. Saya ingat sekali pendeta Totes waktu dia menjelaskan, dia gunakan bahasa Jawa, cek dowone. Om Totes, dia jelaskan itu. Jadi orang ngerti sekali, kita di Jawa ini ngerti. Itu doa yang bertele-tele, yang terlalu banyak bunganya sampai tidak jadi buah. Bunganya yang banyak tapi tidak ada buahnya. Mari kita baca ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Iya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskannya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya, ini pertama. Kedatangan Tuhan, berdoa tentang kedatangan Tuhan. Kerajaan surga datang ke bumi ini seperti di surga. Itu bicara Wahyu 19, Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun yang dimulai dengan perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Di situ kegenapannya. Tuhan benar-benar datang ke bumi. Sekarang kerajaan Allah datang. Tabernakel ini adalah gambarnya kerajaan Allah.
Tabernakel yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Musa adalah benar-benar kerajaan Allah yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi supaya Tuhan bertahta di tengah-tengah umat Israel. Itu tabernakel. Tabernakel itu juga yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Sama, saudara-saudaraku, sama apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tabernakel itu kerajaan Allah datanglah sekarang dalam bentuk pengajaran. Sekarang dalam bentuk pengajaran. Sebelum ini Yesus datang dalam bentuk pribadinya sebagai manusia untuk menjadi jalan manusia kembali ke surga. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 51. Jadi kita lihat ini kerajaan Allah datang dulu untuk menjadi jalan manusia kembali kepada Tuhan yang bertahta di surga itu. Jadi sekarang yang ada sekarang adalah pengajaran firman. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Mari kita baca ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Iya, itu jalan. Ini manusia. Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Zaman Yakub lari dari Esau, Tuhan perlihatkan dia hanya sebuah tangga. Zaman di Babel, manusia ingin kembali kepada Tuhan dengan caranya sendiri, tapi tidak pernah nyampe. Menara Babel itu dihancurkan. Kemudian Tuhan tunjukkan kepada Yakub, kembali kepada Tuhan itu jalan dari Allah, bukan dari bumi ke surga, tapi dari surga ke bumi. Babel melanggar, melawan arus penyelamatan. Mereka mau selamat dengan usaha manusia dari bumi membuat jalan kembali ke surga. Itu tidak pernah akan berhasil. Sebab Tuhan yang membuat jalan keselamatan. Sebab itu kalau kita sempat ada dalam gereja Tuhan, sebenarnya kita sudah berada pada mulut jalan kembali ke surga. Di sini saudara-saudaraku, kita menemukan Kristus, bukan cuma tangga, tetapi anak manusia. Sebetulnya perkataan anak manusia, tubuh anak manusia, pada tubuh anak manusia yang sekarang kita menemukan dalam bentuk pengajaran. Dalam Kejadian 28 coba lihat saudaraku, bait Allah itu pintu gerbangnya kerajaan surga. Gereja Tuhan itu pintu gerbangnya surga. Coba tolong baca ayatnya, disebutkan Kejadian pasal 28. Iya. Ayatnya disebutkan. Ayat 17. Ayat 17. 16 dan 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini, di tempat tangga, di mana tangga itu turun dari surga, persis berada di tempat dia tidur. Sesungguhnya Allah ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Aku tidak mengetahuinya. Banyak orang tidak mengetahui bagaimana jalan keselamatan itu diturunkan oleh Tuhan. Aku tidak mengetahuinya. Terus? Ia takut dan berkata. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ini pintu gerbang surga. Ini pintu gerbang surga. Jadi saudara-saudaraku, kita berada di sini, berada di tempat ini, di gereja manapun juga disebutkan rumah Allah. Saudara-saudaraku, di situ Tuhan menurunkan tangga untuk membawa orang-orang
naik kembali kepada Tuhan. Malaikat turun naik pada tangga itu. Saudara-saudaraku, dengan pengejaran ini, dengan pengejaran firman Allah ini, saudara-saudaraku, kita sedang berada pada jalan kembali ke surga. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 tentang bait Allah, ayat 20. Atau kita baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 22 ya. 18 sampai 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya. Ialah tubuhnya sendiri. Yang dimaksud dengan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Itu gereja Tuhan. Terus, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Iya, terima kasih. Jadi gereja Tuhan itu tubuhnya Kristus. Pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Efesus pasal 1. Saya tunjukkan ayat-ayat ini, saudara baca kembali di rumah dan renungkan hubungan-hubungannya itu, saudaraku ya. Efesus pasal 1. Surat Efesus pasal 1. Ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Terus, jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat itu tubuh Kristus. Jemaat itu tubuh Kristus. Baca terus. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita berhati-hati dalam pelayanan kita. Para imam-imam, saya sebagai gembala, hati-hati dengan sidang jemaat. Itu adalah tubuh Kristus. Kita tidak bisa semena-mena dengan tubuh Kristus, dengan sidang jemaat. Seperti adalah tubuh Kristus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang kedua, setiap kali menghadapi jemaat, dia dalam keadaan ketakutan. Dia tidak bisa bermain-main dengan tubuhnya Kristus, dengan sidang jemaat. Sebab sidang jemaat itu adalah tubuh Kristus. Kita tidak bisa main-main. Sebab untuk tubuh Kristus, Tuhan adakan perlindungan secara penuh. Mata ganti mata, kaki ganti kaki, bincut ganti bincut atau luka ganti luka, nyawa ganti nyawa. Begitu Tuhan taruh perlindungan Tuhan kuat dalam sidang jemaat. Sebab itu pelayanan kita mulai dari anak kecil sekolah minggu sampai ke wanulah orang tua. Itu bagian dari tubuh Kristus, bagian dari sidang jemaat yang harus kita layani. Jangan main-main, jangan setengah-setengah hati. Tapi kalau kita terjun melayani sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Selama Tuhan izinkan dan Tuhan karuniakan kita kemampuan untuk melayani, layani dia. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2, lebih baik dibaca 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat 3, perhatikan.
Aku juga telah datang kepadamu. Aku telah datang kepadamu Dalam kelemahan. dalam kelemahan, tidak mengajukan kepandaian dalam kelemahan. Dan dengan sangat takut. Ya, jadi tidak ada yang dibanggakan. Kalau saudara lebih dari yang lain-lain, saudara, jangan ada sedikit kebanggaan bahwa kita ini dipercayakan, lalu kita berbuat seenaknya kepada sidang jemaat, kepada para imam-imam, baik dalam kata-kata kita maupun dalam perbuatan kita. Jangan seenaknya, sebab ini adalah tubuh Kristus. Kita harus hormat kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya. Kita menyebut haleluya itu, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan setiap orang memuji Tuhan harus tahu bahwa Allah ada di situ. Dia harus menghormati Tuhan. Hidup dalam kesucian, baik dalam kata-kata, dalam ucapan. Jadi kita dipercayakan oleh Tuhan. Saudara suku saya, perkataan ini terutama untuk saya sebagai gembala yang dalam pengertian secara biasa umum di dunia ini, seorang gembala atau seorang pendeta itu dianggap sebagai seorang yang punya kekuasaan di dalam sidang jemaat. Perkataan ini untuk saya. Saya tidak bisa seenaknya, semaunya untuk sidang jemaat, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan, dalam berperasaan. Sebab ini adalah tubuh Kristus. Rasul Paulus katakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. Dia mengaku kekurangan, banyak kekurangan. Saya berada dalam sidang jemaat. Pertama kali, ucapan pertama kali saya menyampaikan perkataan waktu saya ditabiskan. Saya telah datang di tempat ini dengan banyak kekurangan. Dan itu saya akui di hadapan Tuhan. Rasa takut, rasa gentar. Mengapa? Bukan gentar karena banyaknya orang. Sebab saya tahu Yesus ada tetap mengurapi dan menyertaiku dalam pelayanan. Tapi yang saya takut adalah kalau saya salah dalam bertindak terhadap sidang jemaat yang adalah milik Tuhan. Dia adalah milik Tuhan yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dalam menyampaikan firman Allah dengan kesungguhan, saudara-saudara. Dan setiap tugas yang harusnya dilayani oleh saya sebagai gembala, saya berusaha untuk sebisa-bisanya melayani. Kecuali sudah batas kemampuan saya tidak ada. Dan ada hal-hal yang saya bagikan kepada imam-imam, kepada tua-tua saudara-saudara. Tapi ada beberapa poin merupakan tanggung jawab seorang gembala. Saya kasih contoh, seperti pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah itu tidak bisa diwakilkan. Sebab pemberkatan dan peneguhan nikah itu banyak masalah yang harus diselesaikan. Kita membawa seorang kepada Tuhan. Ada orang yang hidupnya sudah rusak. Kita tidak bisa, oh ini sudah rusak, singkirkan aja nanti. Tidak bisa, justru itu yang harus ditangani oleh gembala. Rasa takut. Sebab dia adalah anggota tubuh Kristus. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang berdosa semacam itu. Dalam nikahnya, dia membutuhkan nasihat, membutuhkan pertolongan. Terutama dalam doa. Sebab itu saya selalu minta supaya saudara mengerti saya. Saya minta saudara pada hari Rebu, kalau saudara mau menikah, ambillah hari Rebu. Waktu saya untuk bisa melayani saudara sungguh-sungguh. Sebab saya tidak berani melayani dengan main-main. Asal saja haleluya, puji Tuhan, kembali. Saya membutuhkan konsentrasi. Saya membutuhkan suatu pemusatan hati dan pikiran untuk pelayanan. Apalagi kalau nikah itu ditandai dengan kejatuhan. Itu harus dipikul, diangkat kembali kepada Tuhan untuk kena percikan darah. Dan kemudian nikah ini disucikan untuk layak di hadapan Tuhan. Aku datang dengan kelemahan dan dengan takut dan gentar. Sebab yang saya hadapi ini bukan siapa-siapa. Ini kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Saudara-saudara, ini pintu kerajaan surga. Artinya kalau saya tutup pintunya, tidak ada harapan untuk orang ini. Sementara dia ingin selamat,
Saya sebagai penunggu ladang ini harus siap setiap waktu. Perkataan ini untuk saya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kuasa Roh Allah, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya tidak ingin mensentralkan jemaat ini untuk seorang manusia, tapi supaya kita semua tergantung pada Tuhan. Saya memelihara bagaimana pemberitaan ini, sebab ini adalah kerajaan Allah yang datang ke dunia ini dengan suatu percikan darah. Saudara-saudaraku, dia datang untuk sidang jemaat. Dalam Wahyu pasal 19 itu, sidang jemaat menyambut dengan perkataan haleluya, sebab keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebagai seorang gembala, saudara-saudara, saya berkewajiban untuk memberitakan ini kepada seluruh sidang jemaat. Ayat 2 dikatakan, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan segala percabulannya, dan Ia yang telah membalas darah hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan atas pelacur besar itu. Kemarin dalam kebaktian Fatsal yang ke-18 saya sudah bicara pada kebaktian terakhir tentang darah. Saudaraku, ini doa. Saudara-saudaraku, ayat 2 ini, ayat yang kedua ini sebetulnya jawaban doa yang bertahun, berabad-abad lamanya, mulai dari darah Habel. Darah Habel yang tercurah, darah orang benar yang tercurah ke tanah. Saudara-saudaraku, telah naik, dan Allah mengatakan suara adikmu telah naik di hadapan. Ini doa. Setiap darah, haleluya, setiap darah dari orang-orang kudus, setiap darah dari nabi-nabi, dan darah dari semua orang yang dicurahkan semau-maunya manusia, dia berseru kepada Tuhan. Sebab itu jangan main-main dengan darah. Jangan main-main dengan darah. Sebab darah ini dia berseru kepada Tuhan. Haleluya. Darah ini tidak pernah dia kena lelah. Tidak pernah dia putus asa dalam berdoa. Manusia ada rasa capeknya dalam berdoa, tapi darah yang telah dicurahkan itu tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa dalam berdoa. Berabad-abad lamanya darah-darah ini, mulai dari Habel, dia terus berdoa kepada Tuhan. Lebih baik saya tunjukkan ayatnya, saudara, supaya Wahyu pasal yang ke-6, kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini dijawab oleh Tuhan. Doa dari darah ini dijawab oleh Tuhan. Yang perkataan darah ini itulah kehidupan, saudara. Darah adalah nyawa, adalah kehidupan. Jadi bukan cuma darah yang menetes, tapi bagaimana kita menyusahkan kehidupan orang. Kalau dari dalam hatinya dia berseru, saudara-saudara, dari dalam kehidupannya dia berseru, Tuhan, kapan engkau membalaskan penyiksaan ini, perbuatan semena-mena ini? Itu harus dipertanggungjawabkan. Mari kita baca ayat yang ke-9. Pasal 6 mulai ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Iya. Baca terus. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya. Bagaimana kita menyakiti para nabi-nabi, para utusan-utusan Tuhan dengan kata-kata kita yang pedis, saudara-saudaraku, kepada orang-orang suci, dengan ulah kita yang tidak sesuai, saudara. Mereka itu berseru
oleh mereka itu berseru dengan suara nyaring. Ulangi ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, Ya. berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini doa. Jangan saudara pikir habis kita ngomong habis perkara. Saya minta ampun kepada Tuhan nomor 1, tapi juga kepada sidang jemaat. Dalam pemberitaanku, dalam kepemimpinanku, dalam melayani saudara-saudara, kalau sudah menyakitkan hati saudara, saya mohon ampun kepada Tuhan. Biar darah ini mau mendamaikan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Seingat saya ingin melakukan sebaik-baiknya. Tapi sebagai manusia saya tidak luput dari kekurangan. Banyak kali sikap tindakanku seperti acuh tak acuh dan sebagainya. Seingat saya tidak menyengajakan. Tetapi kalau sudah menyinggung atau tersandung atau menyandung saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya minta ampun kepada Tuhan dan kepada sidang jemaat. Sebab hati yang sakit itu bagaikan darah yang tercurah. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Kapan, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi dari Wahyu pasal 6 sampai kepada Kejadian pasal 19 ini, dari kitab Wahyu pasal 19, Alkitab mengatakan tidak lama waktu, sedikit waktu lagi. Pasal 19 ini Tuhan menjawab doa dari darah ini, membalaskan kepada, disebutkan di situ nabi-nabi palsu, pekerja-pekerja yang tidak benar, yang mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudaraku, itu nanti akan menerima pembalasan. Dalam ayat 2 pasal 9 kitab Wahyu dikatakan, disimpulkan merupakan satu Babel. Perbuatan-perbuatan, pelayanan-pelayanan kita, saudara-saudaraku, yang tidak memuaskan, tetapi kita tidak pernah menyelesaikan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, di sini doa itu didengar oleh Tuhan. Tunggu sedikit waktu lagi. Dan pasal 19 adalah jawaban dari doa darah yang sudah naik ini. Darah yang sudah disakiti, darah yang sudah ditumpahkan. Mereka terus berdoa di bawah mezbah, ya. Disebutkan, jiwa aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Pada waktu mereka disakiti, pada waktu mereka disiksa, pada waktu mereka disengsarakan, mereka tidak membuat perlawanan, mereka seakan menerima saja. Tetapi yang namanya darah ini, suara hati manusia ini, tidak bisa dibendung. Suara hati manusia, doa dari suara hati manusia. Doa ini singkat, tetapi bisa menerobos waktu dari ribuan tahun, dari zaman Habel sampai sekarang. Doa ini singkat. Berapa lama lagi Tuhan engkau tidak membalaskan darah kami kepada penduduk bumi itu? Di dalam suatu ajaran Tuhan bagaimana kita harus berdoa, memang saya mengingat ini untuk kita harusnya berdoa, saudaraku. Bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan sesuai atau sehubungan dengan penghakiman ini. Injil Lukas pasal yang ke-18.
Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Kita membaca cerita ini. Saudara mohon sabar sedikit, masih ada waktu ya. Mohon sabar sebentar. Kita baca ya. Sebaiknya kita baca seluruh bagian ini, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ini juga bicara tentang pakaian. Doa ini merupakan pakaian, kita menghadap Tuhan dengan doa, dengan berpakaian ya. Mari kita baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan, ini kesalahan kita. Berdoa itu gampang. Suatu acara yang kita lakukan yang paling menjemukan itulah berdoa. Kalau kita mau jujur mengaku, saudara-saudara, kalau kita mau jujur mengaku, doa apalagi penyembahan itulah sesuatu acara yang sangat menjemukan. Lihat saja dalam gereja-gereja Tuhan. Kalau kebaktian umum, kebaktian kampanye besar-besaran, banyak orang datang. Coba di Bidstone, coba kebaktian doa. Ini banyak kali orang jemu. Orang jemu doanya terlalu lama. Masa orang berdoa 2 jam, kelamaan. Di sini kalau kita lihat bagaimana darah nanti berdoa itu luar biasa. Dan Tuhan ajarkan jangan jemu-jemu berdoa. Terus katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ya, ini doa. Tolong bela aku. Benarkan aku terhadap orang yang mendakwa aku. Benarkan aku. Ini hakim yang tidak takut akan Allah. Tidak menghormati seorang pun. Terus beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, karena memang dia tidak takut sama Tuhan. Dia tidak peduli orang, apalagi ini seorang wanita, seorang janda. Mungkin janda ini seorang miskin. Dia tidak peduli. Terus tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ya, namun karena janda ini menyusahkan aku, ya, janda ini terus mengganggu aku, baiklah aku membenarkan dia. Ya, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Iya, jangan dia datang terus dan akhirnya nanti menyerang aku di akhir zaman. Sebab dia tidak bisa, dia ada sesuatu hal yang tidak terselesaikan. Ayat 4. Kata Tuhan, ya, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalem itu. Ya, 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ini darah orang kudus itu, darah orang-orang mati syahid itu, darah para utusan Allah, hamba-hamba Allah, orang-orang benar dan orang yang ada di bumi. Dia berseru siang malam. Terus, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah ia mendapati iman di bumi? Berdoalah dengan beriman. Berdoa dengan mempercayai Tuhan. Dalam pasal yang lain, dalam Injilnya Tuhan dikatakan sebelum kita berdoa, biar kita percaya bahwa apa yang kita mohon itu seperti kita sudah terima, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Sampai tinggal darahnya, keluhan hatinya. Dia mengeluh karena kita melakukan semena-mena terhadap dia. Kalau dia mengeluh sedikit saja, apalagi dia berteriak kepada Tuhan. Karena ulah kita yang kita tidak pernah selesaikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kita memperdamaikan diri kita dengan Tuhan, agar jangan saat nanti Tuhan datang kembali masih ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan.
dalam kitab Wahyu 19, Tuhan datang. Tuhan datang, dan biarlah kita di pihak orang yang berseru haleluya. Ada 4 kali perkataan haleluya dalam Fatsal ini. Haleluya artinya puji Tuhan. Sampai pada yang keempat kali merupakan perkataan yang besar dari begitu banyak pengikut Yesus yang mengikut Tuhan, menjadi semakin hari semakin banyak, sampai menjadi bagaikan arus air bah, dengan seruan haleluya bahwa Tuhan kita telah menjadi Raja. Inilah yang nanti akan dijelaskan pada hari-hari yang akan datang. Bagaimana kita menyambut Dia yang akan datang sebagai Raja. Saudara-saudaraku, sebab Dia datang dengan kerajaannya, kita menyambut Dia sebagai Raja. Nanti kita melihat siapa Dia yang bisa menyambut ini. Semoga dengan penjelasan firman Allah kita nanti adalah orang yang menanti-nantikan Dia. Jangan kita pikir karena kita sudah menjadi pendeta, kita pikir kitalah yang sudah menantikan Dia. Belum tentu. Sudah menjadi tua-tua, sudah menjadi pengerja, sudah menjadi siswa-siswi sekolah Alkitab, kitalah yang menantikan Tuhan. Atau seorang imam-imam. Mari kita nanti akan dengarkan dalam penguraian firman Allah dalam Fatsal ini, supaya kita bisa melihat bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menempatkan diri untuk layak menjadi raja-raja bagi kerajaan surga. Haleluya. Bagi raja-raja bagi kerajaan surga. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita melakukan nyanyian itu haleluya 12 kali. Biar kita memuji Tuhan. Kita lakukan nyanyian haleluya dengan ton yang betul. Haleluya, haleluya 12 kali. Perlahan-lahan dulu, lambat lebih dahulu. Haleluya, haleluya, biar haleluya, air bah, haleluya, haleluya. Hallelujah.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kita diam sebentar di bawah kaki Tuhan. Bapa, terima kasih. Ya Rama-Lama Sakti. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam kami, bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami.